Tribuners, eksotisme perairan Banda diperhadapkan masalah sampah. Warga sebut tidak ada TPS. Di balik eksotisnya Kepulauan Banda yang terkenal akan keindahan alamnya, Banda menyimpan kenyataan kontras. Tak lain adalah sampah, persoalan klasik yang tak berkesudahan. Warga Banda di daerah pesisir pantai cenderung membuang sampah langsung ke laut. Salah satunya terjadi di kawasan Nusantara, Kecamatan Banda. Dalam sehari, DL 53 tahun, salah seorang ibu rumah tangga bisa membuang 2 bungkusan plastik sampah rumah tangga langsung ke laut. Sampah yang dibuang bermacam-macam, mulai dari plastik bungkusan makanan, sampah kresek, sampah sisa makanan, dan sampah rumah tangga lainnya. DL menyelutuk, tindakan itu dilakukan lantaran tidak ada tempat penampungan sampah. Begitu pula sikap pasif pemerintah yang tak menyikapi kebutuhan fasilitas publik penampungan sampah. Ironi ini juga terjadi di kios-kios yang menjajakan minuman dingin sasetan dan minuman kemasan plastik tepat di pelabuhan kecil Lamane di negeri Nusantara yang menjadi lokasi penyeberangan warga Banda ke pulau-pulau seberang. Salah seorang pedagang di pelabuhan Lamane, HS, menyatakan bahwa ia bisa menjual 10 sampai dengan 15 pop ice minuman dingin sasetan yang disajikan dalam cup plastik bening. Angka itu belum terhitung dengan minuman air mineral, kemasan botol plastik, dan kemasan cup gelas. Juga puluhan jenis jajanan kemasan yang dijual di pelabuhan Lamane. Tak ayal Tribuners, puluhan sampah plastik terlihat mengapung di sekitar perairan pelabuhan penyeberangan Lamane di negeri Nusantara Banda Naira. Potret kondisi yang terjadi di pesisir negeri Nusantara merupakan sisi gelap di Kepulauan Banda dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, apalagi Banda telah masuk dalam kawasan pariwisata strategis nasional. Data terkini BPS menunjukkan jumlah populasi di Kecamatan Banda sebanyak 11.826 jiwa, sementara di Kecamatan Kepulauan Banda sebanyak 10.456 jiwa. Dengan jumlah ribuan jiwa penduduk, maka tentu masalah sampah menjadi kian kompleks dan butuh penyelesaian bersama dari semua pihak. Belakangan diketahui Tribuners, pemerintah melalui Dinas Teknis sedang mengupayakan penerapan skema pengelolaan sampah melalui pengelolaan sampah terpadu atau TPST di Pulau Banda. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Hengki Tomasoa mengaku skema pengelolaan TPST bakal bekerjasama dengan pihak kedua, namun hingga saat ini masih dalam tahapan mempersiapkan dokumen pendukung. Senada dengan itu, Jumat 17 Oktober 2025 lalu, Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah Hasan Firdaus juga menyampaikan rencana pengelolaan sampah dengan skema TPST. Komitmen yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Tengah Sahbudin Hayoto. Dikatakan pihaknya bermitra dengan Dinas PUPR, maka dari itu soal rencana pembangunan TPST, ia dan rekan-rekan komisi siap mengawal hingga masalah persampahan di Banda bisa teratasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.